Desakan untuk dilakukannya penyelidikan atas penembakan WNI yang ada di Malaysia terus dilakukan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani juga meminta kementerian terkait serta penegak hukum untuk bisa menyelidiki hal ini. Lalu apa langkah dari pemerintah maupun legislatif selanjutnya terkait dengan kasus ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber. Ada Kepala BP3MI Riau, Fani Wahyu Kurniawan, serta anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Nata Kusuma. Assalamualaikum, selamat sore. Ada Pak Fani dan juga Mas Rizky. Waalaikumsalam, Mas Bram. Baik, langsung saja kalau begitu saya ke Pak Fani terlebih dahulu. Pak Fani, Anda sudah mengeluarkan banyak statement begitu di banyak media pula. Anda mengatakan yang tewas ini adalah WNI atau yang ilegal, pekerja migran Indonesia ilegal yang kemudian ada di sana. Bagaimana ini bisa menjadi catatan bagi BP3MI begitu Pak? Dan ini tidak akan mengurangi pembelaan kita begitu kan atas kemudian tindakan sewenang-wenang penembakan dari Malaysia begitu, Pak Fani? Baik, Mas Bram. Terkait ini memang kita tidak sama sekali membela untuk penembakan yang dilakukan. Justru kita memaksa mereka untuk transparan apa yang terjadi terhadap terjadinya akhirnya korban berjatuhan dalam hal ini almarhum Basri yang memang menjadi korban dalam penembakan tersebut. Memang benar, artinya dari kelima korban ini memang sampai saat ini memang baru tiga diketahui yang detail resminya almarhum serta dua yang memang dalam perawatan dan dua masih dalam kritis. Memang kesemuanya ini memang secara berdasarkan informasi dari teman-teman perwakilan atau tidak ditemukan data diri terkait, data diri resmi maupun untuk bekerja yang bisa di Malaysia. Artinya bisa dipastikan atau memang dia berangkat secara unprocedural. Tapi di luar itu tidak berhak atau tidak harus aparat penegak atau APPM Malaysia itu bertindak semena-mena terhadap pekerja kita memang baik itu yang legal maupun ilegal. Mhm. Karena ini tentu menjadi amarah bagi warga Indonesia khususnya terhadap aksi yang dilakukan oleh APPM tersebut, Mas. Mhm. Oke, Pak, Pak Fani, sebetulnya dalam informasi yang sejauh ini didapatkan oleh BP3MI begitu, jadi artinya seperti apa kalau pihak otoritas Malaysia mengatakan ini adalah upaya membela diri, namun kemudian yang selamat, WNI yang selamat ini mengatakan mereka sebetulnya tidak melakukan perlawanan. Apa yang sebetulnya bisa kita garis bawahi begitu, Pak? Ya, memang ini dua versi ya. Makanya itulah kenapa sebenarnya kami diwakilkan oleh perwakilan maupun KBRI yang bisa melakukan verifikasi terhadap korban yang memang bisa terverifikasi dua orang ini, itu menyatakan bahwasannya tidak ada perlawanan terhadap pihak APPM. Tidak ada perlawanan, artinya pihak WNI kita itu dilakukan semena-mena oleh tindakan penyerangan yang dilakukan oleh APPM. Ini kan berseberangan dengan statement yang dikeluarkan oleh pihak APPM bahwasanya WNI kita menyerang terlebih dahulu dan mereka melakukan perlawanan. Tapi pada kenyataannya setelah diverifikasi oleh korban ini tidak melakukan penyerangan. Dan ini kita harapkan kepolisian di Raja Malaysia ini bertindak objektif terhadap dua statement ini. Artinya kita tidak kita pengen benar-benar hasil seperti apa yang transparasi oleh pihak di Raja Malaysia. Memang saat ini masih dalam pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Oke, baik, baik. Saya ke Mas Rizky kalau begitu. Jadi Mas Rizky, seperti apa kemudian langkah Komisi 1 hari ini untuk bisa mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri begitu agar transparan, agar terbuka seperti apa? Karena tentu ini jika memang tidak ada perlawanan dilakukan para WNI, PMI kita di sana, ini tentu kan hal yang menyakitkan bagi warga Indonesia begitu Mas Rizky. Ya, benar Mas, karena pertama ini duka yang sangat amat mendalam ya. Kita lihat dari TV kita, televisi kita ngelihat jenazah dari salah satu korban, Pak almarhum Pak Basri, dipulangkan ke rumahnya. Tadi juga kita dengar testimoni dari Ibu Mawadah asal Aceh, istri dari Pak Muhammad Hanafiah yang ingin segera dipertemukan dengan suaminya, dengan keluarganya. Kita doakan dan kita dorong pemerintah untuk bisa segera mempertemukan, memberikan klarifikasi, memberikan informasi terhadap keluarga-keluarga korban ini. Nah, tentu pertama yang kita garis bawahi dari Menteri Luar Negeri sudah mengeluarkan nota diplomatik untuk meminta adanya investigasi yang
menyeluruh, harus ada kejelasan. Kenapa terjadi penembakan? Keterangan yang kita dapat dari salah satu korban yang beredar di media, tidak ada perlawanan tadi disampaikan oleh Pak Fani. Artinya kita perlu kejelasan seperti apa yang terjadi. Ini menurut saya penting untuk dikawal, dan kita dorong tentu Kementerian Luar Negeri untuk terus secara intensif menanyakan, meminta tanggapan, dan juga mengawal secara penuh dan secara objektif kasus yang terjadi kepada pekerja migran kita yang sampai membuahkan satu kematian ini. Terus advokasi hukum juga sudah diberikan. Artinya perlu ada duduk bersama antara kedua belah pemerintah sebagai follow up sebenarnya, atau tindak lanjut dari pertemuan antara Pak Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kemarin, untuk bisa mencegah ke depan tidak bisa seperti ini lagi. Karena masyarakat itu kesal, ya. Artinya Mas Rizky itu akan melalui jalur diplomasi yang kemudian menghasilkan regulasi, atau kemudian Komisi 1 akan melihat atau mengevaluasi lagi begitu bagaimana kemudian kriteria syarat para PMI ini bisa bekerja secara legal yang tentu juga menjaga keamanan begitu bagi para PMI kita di luar negeri. Iya benar banget Mas, karena Komisi 1 tugasnya adalah salah satu mitranya Kementerian Luar Negeri. Kita tiap hari pembahasannya adalah pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Pekerja migran tentu salah satu faktor utama yang jadi pembahasan kita sehari-hari. Tapi faktanya ini bukan hanya Kementerian Luar Negeri saja. Gitu. Ini pentingnya penyelesaian multi stakeholders gitu. Nggak boleh ke depan terjadi seperti ini lagi. Masyarakat kita kesel karena ini seakan-akan udah menjadi berita yang cukup biasa. Daerah-daerah yang menjadi penyalur pekerja migran Indonesia pasti melihat berita ini sedih, tapi sepertinya udah jadi makanan sehari-hari. Ini ke depan harus berubah. Kita harus benahi prosedur hukum ataupun prosedur ataupun cara penyaluran pekerja migran Indonesia. Kita harus berantas mafia-mafia penyalur pekerja migran Indonesia yang ilegal, yang mengirim warga negara Indonesia keluar secara ilegal dan membahayakan hajat hidup mereka gitu. Tapi intinya setiap warga negara Indonesia, baik di dalam ataupun di luar negeri, harus dilindungi dan dijaga hak, martabat, dan hajat hidupnya. Itu kunci utama. Dan kita dari Komisi 1 tentu melihat ada semangat yang sama dari pemerintahan Pak Prabowo, melihat semangat yang sama sejauh ini dikeluarkan oleh Pak Menteri Luar Negeri, dan di rapat kerja kita nanti pasti akan menjadi salah satu ataupun faktor atau isu utama yang kita akan bahas bersama beliau-beliau. Baik, tentu harapan kami sebagai publik adalah ini menjadi prioritas begitu, Mas Rizky. Saya ke Pak Fani lagi. Pak Fani, jadi artinya kalau kita bisa melihat lebih luas begitu ya, bagaimana soal pengawasan ini bisa lebih diperketat lagi? Apakah hanya itu yang kemudian menjadi masalah dalam kacamata BP3MI begitu, khususnya di Riau? Atau jangan-jangan sebetulnya memang karena syaratnya yang terlalu sulit, secara prosedural, akhirnya banyak orang yang memilih unprosedural untuk bisa menjadi PMI di luar negeri begitu, Pak Fani? Ya baik, sebenarnya ini memang menjadi PR kami, tugas kami untuk terus melakukan sosialisasi, Mas. Sosialisasi pada masyarakat, bukan hanya sebagai di masyarakat kalangan provinsi, tapi justru pedalaman-pedalaman nanti ke desa. Karena sebagian besar korban-korban yang kami layani, artinya yang baik itu pencegahan TPPO, pencegahan menempati ilegal, maupun pemulangan fasilitasi PMI deportasi, itu rata-rata masyarakat yang memang tinggal jauh di perkotaan, yang sehingga ini menjadi minim informasi. Di situ pula para oknum atau para sindikat ini melakukan manuver-manuvernya untuk bisa melakukan lobby agar mereka bisa berangkat ke Malaysia ataupun ke negara lain dengan cara-cara instan. Cara-cara instan artinya tidak melakukan prosedur yang ditetapkan. Persyaratan dokumen tidak dilengkapkan, maupun paspor maupun data diri lain tidak disiapkan. Apalagi skill. Yang mereka inginkan hanya segera berangkat ke luar negeri. Nah, itu iming-iming seperti itu yang memang menjadi senjata bagi para sindikat dan para oknum ini. Ini yang terus kita lakukan sosialisasi bagaimana untuk cara menghindari agar sampai tidak sampai mereka menjadi korban TPPO. Memang benar, di kami cukup banyak data yang memang kita alami. Pada tahun lalu aja kami telah menanggapi kurang lebih hampir 200 korban tindak pidana perdagangan orang. Tahun ini udah di awal tahun pemulangan sudah untuk yang terkendala artinya yang prosedural sudah di angka 213. Artinya ini menjadi daerah-daerah yang memang di kami perbatasan Riau yang memang cukup strategik untuk bisa berangkat melalui
ke Malaysia dengan cara-cara ataupun dengan tempat-tempat yang memang bukan resmi. Oke. Nah, ini kami selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terutama untuk bisa menyisir lokasi-lokasi yang memang sudah teridentifikasi menjadi daerah-daerah tempat untuk mereka dikirimkan atau berangkat secara ilegal ke negara penempatan. Oke, Pak Fani, kalau kemudian Anda katakan seperti itu, artinya pemetaan pada daerah-daerah rawan yang menjadi penyumbang dari Betul, PMI yang unprocedural itu kan sudah jelas begitu ya. Seberapa itu bisa betul. menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa ini akan cepat tertangani, jangan-jangan ya berulang lagi suatu ketika beberapa tahun lagi kita akan mendengar hal serupa. Ini kan tentu hal yang sangat tidak diinginkan, Pak Fani. Betul. Memang kita tidak bisa meyakinkan mereka akan 100%, 0% untuk tidak berangkat secara ilegal. Sekali lagi, kemampuan untuk berangkat untuk secara prosedural tentu ada syarat-syarat, tentunya mempunyai skill atau kompetensi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh sebagian masyarakat yang memang ingin bekerja berangkat untuk secara informal atau melalui tidak melakukan hukum atau tidak punya spesifikasi atau keterampilan khusus. Itu yang kita lakukan pemahaman ke mereka. Kita BP2MI atau KP2MI telah berupaya untuk nanti ke depan kita melakukan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh kami di tempat-tempat daerah-daerah provinsi semuanya. Artinya ini untuk mengakomodir mereka. Nah, untuk yang tadi, untuk strategi-strategi memang itu sudah kita sisir, tapi tetap makin banyak. Artinya ini kembali ke kebutuhan mereka atau kembali ke kesadaran mereka untuk jangan sampai lah atau yang memang tadi disampaikan sudah biasa mereka berangkat keluarga dengan tidak berdokumen karena merasa aman seperti itu. Tapi ini Oke. yang terus kita lakukan bagaimana upaya ini mungkin aman karena memang lagi beruntung. Kalau tidak beruntung mungkin yang dialami oleh korban-korban lainnya. Seperti itu. Oke. Demikian, Mas. Baik, saya ke Mas Rizky kalau begitu. Mas, jadi kalau Anda katakan tadi memang multi stakeholder, artinya mitranya pun lebih luas lagi, tidak hanya pada Komisi 1. Bagaimana kemudian Komisi 1 juga mendorong hal ini menjadi awareness bersama? Tadi Bu Puan sudah mengatakan bahwa akan meminta pemerintah lebih lanjut, begitu. Bagaimana hal ini kami yakin sebagai masyarakat akan menjadi prioritas pembahasan? Atau jangan-jangan nanti ya kita lupa dengan masalah ini, akan tertimpa dengan isu lain. Tapi ini kan soal keselamatan begitu Mas Rizky. Ya, soal keselamatan. Dan sebenarnya di periode kemarin pun kita sudah ada membuat panitia kerja pelindungan warga negara Indonesia. Ini penting sekali. Tapi tentu report yang diberikan dalam rapat panja tersebut harus bisa diimplementasikan dengan baik. Nggak bisa lagi pakai cara kemarin. Ini harus pakai cara yang baru, harus ada terobosan. Pentingnya di sini adalah untuk bagaimana kejadian seperti ini lagi tidak bisa dicegah. Tadi yang saya bilang tadi Pak Fani betul sekali, karena pertama masyarakat kita sebenarnya idenya simpel, pengen memperbaiki hajat hidupnya, tapi diiming-imingi dan juga diberikan penyaluran dengan cara-cara yang tidak benar. Artinya ada sindikat ataupun oknum-oknum yang bergerak di bidang ini yang harus bisa diberantas secara hukum ataupun dicegah secara proseduralnya seperti apa. Ini tidak hanya Kementerian Luar Negeri. Kalau Kementerian Luar Negeri saja tentu advokasi hukum, pemulangan jenazah dan lain sebagainya, di ujungnya pasti Kementerian Luar Negeri dalam mendiskusikan dengan pemerintah Malaysia. Tapi terkait dengan izin-izin dari agensi-agensi penyalur, terkait dengan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada daerah-daerah penyalur pekerja migran Indonesia yang ditugaskan ke luar negeri. Ini nggak bisa hanya Kementerian Luar Negeri. Itu pentingnya penyelesaian multi stakeholders, yang saya yakin Pak Prabowo juga semangatnya sama, tapi tentu kami di Komisi 1 akan menindaklanjuti, kita akan melanjutkan panja pelindungan warga negara Indonesia, dan ini akan menjadi fokus utama kita. Jadi nanti kita bisa laporkan setelah rapat kerja tersebut. Oke. Tentu kami publik berharap ada regulasi konkret dan juga langkah strategis ke depannya agar hal seperti ini bisa berkurang atau bahkan nol sama sekali. Terima kasih waktu dari para narasumber. Ada Pak Fani Wahyu Kurniawan, Kepala BP3MI Riau, dan juga Mas Rizky Natakusuma, anggota Komisi 1 DPR RI, telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu semuanya. Selamat sore, Mas.